إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang Allah muliakan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, kamu pasti mati. Engkau adalah mayit dan mereka manusia juga adalah mayit. Ayat ini dengan tegas telah menyatakan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya siapapun tidak ada yang selamat dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa engkau Muhammad adalah mayit. Sudah divonis oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan mati. Kalaulah seorang manusia bisa selamat dari kematian, maka Muhammad pasti, atau para nabi-nabi sebelumnya, manusia-manusia mulia yang memang Allah tugaskan untuk menyebarkan agama, mereka tidak akan mati. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam 3 surat Ali Imran, Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang ada ruhnya, pasti akan mati. Karena kita adalah manusia, maka kita akan mati, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tujzauna yawmal qiyamati ujurakum. Allah subhanahu wa ta'ala, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kalian akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan di dunia ini. Oleh karenanya, ketika kita semua akan mati dan akan dipertemukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru nanti kalian akan mendapatkan balasan semua perlakuan perbuatan kalian di dunia ini. Maka sadarlah bahwasanya kita pasti akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat untuk kita. Cukuplah kematian itu menasehati kita. Ternyata harta, kedudukan, jabatan, semua yang bersifat dunia tidak bisa menasehati kita. Tidak bisa menyadarkan kita. Satu-satunya kematian ini adalah nasihat pamungkas. Nasihat paling ampuh untuk menasehati diri kita semuanya. Yang merasa besar, yang merasa kaya, yang merasa punya jabatan, yang merasa tinggi. Semua mereka ketika dihadapkan dengan kematian, dia tidak akan bisa lari. Dia tidak akan bisa menghindar kematian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan datang kepada kalian. Malaikatul maut pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Walaupun kalian mungkin bersembunyi di balik tembok raksasa, di balik bangunan yang kokoh, pasti kalian akan didatangi oleh malaikatul maut. Apabila telah datang ajal kita, fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang, sudah tiba waktunya ajal mereka, dimanapun mereka berada, pasti kematian itu akan mendatangi mereka. Tidak bisa ditangguhkan lagi, tidak bisa ditahan-tahan lagi, tidak bisa diakhirkan lagi, nanti dan nanti. Tidak ada yang bisa menawar kepada malaikatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat saja tidak bisa. Oleh karenanya, untuk menghadapi kematian ini, Nabi SAW mengingatkan kita. Nabi mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Al-maut. Suatu ketika Al-Bara ibni Azib menceritakan bahwasanya ketika mereka selesai melaksanakan penguburan jenazah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sejadi-jadinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika selesai penguburan jenazah salah seorang sahabat beliau. Lalu beliau mengatakan, limithli hadza fa'iddu. Dengan kondisi yang kalian lihat dan kalian rasakan seperti ini, maka persiapkanlah diri-diri kalian. Persiapkanlah diri-diri kalian bahwa kalian nanti seperti orang yang ada di dalam tanah ini. Seperti orang yang ada di dalam kubur ini yang barusan kita kuburkan. Fa'iddu, maka persiapkanlah. Apa yang harus kita siapkan? Amal, ibadah. Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyita thalatha. Seorang mayit ketika dibawa ke kuburnya, yang akan menyertai dia ada 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani. 2-nya akan pulang menyertai keluarga yang pulang. Harta dan keluarga pulang. Wa yabqa wahid. 1 akan tinggal, yaitu amaluh. Amal ibadahnya yang akan menemani dia mulai di kubur ini sampai dia ditentukan masuk surga atau neraka. Sampai masuk surga, alhamdulillah. Maka ketika Utsman ibn Affan, setiap kali beliau melewati kubur atau beliau datang ke kubur, dia menangis. Dan menangis sejadi-jadinya juga. Para sahabat pun heran dan bertanya kepada beliau. Beliau kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat, Ya Amirul Mu'minin, Dzukirat indakal jannatu wan naru falam tabqi. Engkau kalau disebut surga dan neraka, engkau tidak menangis. Biasa saja. Tapi ketika engkau di kuburan, engkau menangis. Maka Utsman bin Affan mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabr awwal manazilil akhirah. Kubur itu adalah alam akhirat yang pertama. Fa inna jaminha fama ba'dahu aisar. Kalau dia selamat di situ, selanjutnya urusannya akan menjadi mudah. Fa in lam yanju minha fama ba'dahu asar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak selamat di kubur ini, maka selanjutnya urusannya dia akan sengsara, binasa. Yang menentukan dia akan baik atau tidak di kubur ini ketika dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap mayit yang ada di dalam kubur itu. Didatangkan malaikat Munkar dan Nakir, lalu bertanya kepada jenazah yang baru dikubur ini. Ketika keluarga baru pergi dari kubur ini, datang malaikat langsung bertanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Fa'ammal kafiru wal munafiqu fayaqulu la adri la adri sami'tun nasa yaquluna faqultu. Saya tidak tahu.
Saya cuma dengar-dengar kata orang begini dan begitu, maka saya pun ikut-ikutan mengatakannya. Orang kafir, orang munafik yang berpura-pura muslim, berpura-pura beriman, tapi hatinya benci dengan Islam. Dia menentang syariat, ajaran Allah dan Rasul. Dia tidak akan bisa menjawab. Walaupun di dunia engkau akan hafal. Engkau telah hafal. Tapi di akhirat, di kubur sana, belum tentu engkau bisa. Jika di dunia engkau termasuk orang munafik yang tidak mengamalkan inti dari ajaran Nabi Muhammad SAW, atau mungkin kita yang menentang ajaran Rasul SAW, engkau tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Walaupun sudah engkau hafal dulu di dunia, ringan saja. Hanya 3 pertanyaan dan jawabannya pendek. Tapi ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut untuk orang kafir dan munafik. Dia hanya mengatakan ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna faqultu. Saya cuma dengar kata orang dan kata orang. Jadi saya ikut-ikutan mengatakan, itulah orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Hanya dengan ucapan lisan, hati tidak. Itulah munafik. Itulah munafik. Dan ingat, orang munafik itu Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di akarnya neraka. Adapun orang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ammal mu'min fayaqulu Allahu rabbi wa dinil Islam wa nabi Muhammad. Adapun orang mukmin akan menjawab pertanyaan malaikat tadi, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi dia. Oleh karenanya, jamaah kaum muslimin sedang salat Jum'ah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Untuk perjalanan yang panjang, kita akan meninggalkan dunia ini yang sementara saja. Tidak lama. Kita cuma sekedar singgah saja. Kita hanya sekedar melewati saja. Kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya adalah al-akhirah. Kalau bukan neraka, kalau bukan surga ya neraka. Maka sekarang tentukanlah jalan hidupmu. Kita akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat nanti. Kita mendengar hari ini, terdengar kabar telah wafat fulan, telah wafat fulan, telah wafat fulan. Tapi ingatlah, suatu hari nanti akan datang kabar. Akan datang waktunya kabar kematian kita di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain. Umar ibnul Khattab mengatakan, kullu yaumin yuqalu mata fihi fulan. Setiap hari saya mendengar orang mengatakan telah wafat hari ini si fulan, si A dan si B. Wa sayati yaumun yuqalu fihi mata Umar. Dan akan datang suatu hari akan dikatakan bahwa telah wafat Umar. Memang itulah kehidupan. Berganti maka giliran orang lain. Ketika hari demi hari berjalan dan terus habis, telah mengikis jatah hidup kita di dunia ini. Tidaklah satu hari yang kurang dari hidup kita ini, melainkan ajal kita semakin dekat. Semua kita sudah ditentukan ajalnya, tinggal tunggu waktunya. Kita sedang antrian menanti malaikatul maut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika selesai penguburan jenazah, lalu kemudian ada seseorang datang dan di sampingnya mengatakan, siapa yang wafat ini? Jenazah siapa ini? Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hadza ana wa ant. Ini yang wafat ini saya dan kau. Yang wafat ini kita semua. Karena kita memang sudah divonis mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit dan mereka juga jadi mayit. Tinggal tunggu waktunya. Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk.
Kalau satu hari saja berjalan telah melewati kita, maka sebagian hari kita sudah berkurang. Maka persiapkanlah diri kita. Nabi mengatakan fa'iddu limithli hadzal yaum fa'iddu. Atau dengan kondisi seperti inilah kita harus persiapkan amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Dalam kehidupan kita, seorang muslim, seorang mukmin, yang dikatakan seorang mukmin yang cerdas adalah ketika dia setiap hari muhasabah dan muhasabah. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa memperbaiki hidupnya untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih mulia dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hari demi hari lalu dia tenggelam dan sibuk dengan dunianya sampai dia lupa untuk mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Orang mukmin yang cerdas adalah orang yang membanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling kuat untuk menyiapkan, yang paling semangat menyiapkan bekal untuk akhiratnya, untuk besok. Justru ketika kita lebih sibuk dan lebih semangat untuk dunia kita, maka itu adalah orang bodoh. Itu artinya dia tidak sadar bahwa kehidupan sejati yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan orang mukmin bukan di dunia ini yang sesungguhnya. Sementara jamaah sekalian, hidup di dunia sementara. Lalu engkau habiskan hidupmu, waktumu, tenagamu semuanya untuk dunia. Dan engkau tidak siapkan untuk perjalanan, bekal perjalanan yang panjang. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas, yang lebih mementingkan dan mengedepankan kehidupan akhirat. Ingat, sekuat apapun engkau mencari rezeki, kalau Allah takdirkan sekadarnya atau segitu saja, maka seperti itulah rezekimu. Bahkan yang sungguh menakjubkan bagi kehidupan seorang mukmin yang soleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kadang dia tidak terlalu banyak mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, waktunya. Tapi Allah berikan jalan untuk mendapatkan rizki itu. Karena itu janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya dan rizkinya Allah kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun engkau lari dari rezeki, pasti rezeki itu akan datang. Lau haraba ibnu Adam min rizqihi la adrakahu kama lau haraba minal maut la adrakahul maut. Kalau seandainya seseorang lari menghindar tidak mencari rezekinya, pasti rezeki itu akan datang. Sebagaimana kematian yang memang pasti, ajal memang pasti, engkau tidak akan bisa lari. Kalaupun engkau lari, mati itu pasti akan menjemput dirimu. Maka yakinlah bahwasanya hidup manusia, apalagi dia mukmin, Allah berikan jalan kepadanya. Kurang yakin dan kurang tawakalnya kita kepada Allah, sehingga terkadang kita banyak mengeluh, bersedih, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini justru menjauhkan kita dari rezeki kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ada rizkinya. Maka jangan terlalu capek, jangan terlalu berlebihan mencari dan mengejar dunia. Berikhtiar wajar-wajar saja. Semampu kita, jangan terlalu kita forsir. Kita habiskan semuanya sampai kita lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha. Dunia ini dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di dalam. Illa dzikrullah wa ma wallahu.
aw alimun wa muta'allim. Semuanya dikutuk kecuali orang yang banyak mengingat Allah serta semua upaya yang bisa membuat kita ingat Allah Subhanahu wa taala, atau seorang alim yang mengajarkan ilmunya dan seseorang yang menuntut dan belajar ilmu agama ini. Mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, bisa memberikan tambahan motivasi, dorongan untuk selalu sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kita akan mati. Tidak ada yang bisa mengekalkan kita, menyelamatkan kita di akhirat kecuali amal ibadah kita. Kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal kebaikan untuk selamat di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.